Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita jumpa lagi pada channel yang mendidik ini, yaitu channel DR Nadif yang insya Allah akan kedepannya akan kita usahakan untuk tetap selalu update karena beberapa bulan belakang ini kami vakum dalam membuat video tutorial. Jadi ini adalah video tutorial yang pertama setelah beberapa bulan vakum. Setelah beberapa bulan kami tidak membuat video tutorial. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara mengedit teks, terutama pada saat ini adalah menyisip, kemudian juga beberapa atribut teks yang akan kita coba pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, seperti yang terlihat pada layar, teman-teman dapat lihat sebuah tampilan yang sudah saya sediakan ketikannya. Namun ketikan ini belum saya beri judul, jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menyisip judul dari atas, kemudian juga bagaimana cara menebalkan, menggaris bawah, kemudian memiringkan, dan beberapa hal yang lain yang dapat teman-teman pelajari. Yang perlu juga kami beritahukan, video-video tutorial yang akan kami buat ini adalah sifatnya bagi teman-teman yang benar-benar belajar dari dasar. Ya, jadi bagi teman-teman yang benar-benar belajar dari nol, teman-teman akan kami anggap tidak tahu sama sekali tentang materi-materi ini. Jadi kami akan pandu, kami akan berikan tutorial, petunjuk-petunjuk agar teman-teman yang baru belajar program Microsoft Word ini lebih gampang dan lebih mudah untuk memahaminya. Baik, yang pertama, ada beberapa aturan pengetikan di dalam program Microsoft Office Word ini. Mungkin pada video sebelumnya kami sudah bahas juga, tapi kami akan coba mengulang kembali menjelaskan tentang aturan-aturan pengetikan. Oke. Yang pertama yaitu pada saat pengetikan tanda baca yaitu diantaranya ada titik, kemudian tanda baca tanda seru, kemudian ada tanda tanya, ada tanda koma. Misalnya contoh pada kalimat yang pertama yaitu wahai jiwa, kemudian kami ketik di sini adalah titik. Wahai jiwa, kemudian titik. Sebelum tanda baca, misalnya titik, kemudian tanda tanya, kemudian tanda seru apalagi, kemudian ada tanda koma juga, teman-teman tidak boleh memberi jarak. Oke. Jadi tidak boleh ada jarak, tidak boleh teman-teman menekan spasi atau spacebar sebelum tanda baca. Setelah tanda baca, misalnya setelah tanda titik, setelah tanda tanya, setelah koma, setelah tanda seru, harus ada jarak. Jadi harus kita tekan spasi di situ. Ini nanti akan mempengaruhi pada saat teman-teman bekerja. Misalnya salah satunya yaitu teman-teman hendak memblok satu kalimat misalnya. Karena di dalam program Microsoft Word yang disebut dengan kalimat yaitu sebuah rangkaian kata yang diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru atau juga tanda tanya. Jadi, kalau teman-teman misalnya lupa menekan, misalnya contoh, kami beri contoh di bawah. Misalnya contoh, kita lupa ya, kita ketik dengan huruf kecil semua, wahai jiwa. Wahai jiwa, kemudian titik. Nah, titik, selanjutnya setelah titik ini kan harus ada spasi. Kita tekan spasi, kemudian kita lagi apakah. Nah, apakah kita mungkin barangkali tidak sadar bahwa apakah ini adalah merupakan sebuah awal dari kalimat yang seharusnya huruf A pada awal kalimat ini adalah huruf besar. Namun dengan adanya aturan yang kita taati tersebut, sebelum titik tidak boleh ada jarak, setelah titik harus ada jarak, maka setelah kita tekan spasi setelah apakah ini, otomatis huruf A akan berubah menjadi huruf besar dengan sendirinya. Dan ini juga akan berlaku untuk penggunaan tanda tanya dan tanda seru. Jadi teman-teman perlu ketahui aturan pengetikan penggunaan tanda baca, misalnya tanda titik, tanda seru, tanda tanya, kemudian juga koma, sebelum tanda baca tersebut tidak boleh ada jarak dan setelah tanda baca harus ada jarak. Karena ini akan membantu pada saat teman-teman melakukan pengeditan untuk merapikan teks. Baik, itu yang pertama triknya. Kemudian yang kedua, teman-teman seperti yang dapat lihat pada layar pada saat ini,
Ketikan saya belum saya beri judul. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menyisip satu baris judul di atas. Oke. Pertama, kita pindahkan kursor pada awal ini, pada awal eh, paragraf ini, yaitu wahai jiwa sebelum W. Jadi kita tempatkan kursor di sini dan selanjutnya tekan enter 2 kali. 2 kali tekan tombol enter dan pindah lagi kursor ke atas. Di sini langsung kita ketik judul yang kita inginkan. Jangan lupa judul kita ketik dengan huruf besar semua. Misalnya hidupkan caps lock, kemudian baru diketik misalnya Ibrah sang kupu-kupu. Nah, teman-teman bisa lihat judul telah selesai kita ketik, yaitu Ibrah sang kupu-kupu. Jadi, begitulah cara menyisip satu baris judul sebelum ketikan paragraf dimulai. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu cara menebalkan, memiringkan, dan menggaris bawah. Barangkali sebagian dari teman-teman sudah tahu bagaimana cara menebalkan atau memiringkan dan juga garis bawah, yaitu hanya dengan mengklik icon yang ada pada ribbon ini, pada ribbon home, yaitu pada kelompok font. Di sini ada yang disimbolkan ikonnya dengan huruf B, ini adalah bold atau tebal, dan kemudian yang kedua I adalah miring, memiringkan ketikan, kemudian ada garis bawah untuk menggaris bawah atau underline. Nah, kita mulai yang pertama. Untuk menebalkan, memiringkan atau garis bawah, seandainya kalau yang akan kita beri atribut teks ini adalah satu kalimat atau satu baris atau satu paragraf yang artinya di sini adalah lebih dari satu kata, maka teman-teman harus blok terlebih dahulu kalimat tersebut. Kalau hanya terdiri dari satu kata, misalnya Ibrah akan kita tebalkan, kita cukup menempatkan kursor di dalam ketikan tersebut, kemudian baru kita tebalkan. Nah, teman-teman tidak perlu blok kalau hanya satu kata. Begitupun miring, juga garis bawah. Tidak perlu diblok. Tapi kalau lebih dari satu kata, kita harus lakukan blok. Jadi, karena Ibrah kupu-kupu adalah satu baris, kita blok. Untuk cara blok ini, teman-teman bisa lihat pada video-video sebelumnya, agar teman-teman lebih gampang memahami cara-cara memblok, baik itu satu kata, satu kalimat, satu paragraf, satu baris, atau bahkan seluruh ketikan. Nah, setelah ketikan ini kita blok, kemudian baru ditekan atau diklik icon B, atau yang juga bisa diganti, teman-teman bisa ganti seandainya mouse-nya rusak, bisa diganti dengan shortcut-nya yaitu Ctrl B. Ctrl B ini juga bisa berlaku untuk membatalkan tebal. Jadi selain untuk menebalkan, Ctrl B juga bisa digunakan untuk membatalkan kembali tebal. Saya coba Ctrl B. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya yaitu Ibrah sang kupu-kupu tidak lagi tebal. Oke, karena ini judul kita tebalkan. Kita ambil contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya yaitu kamu bisa lebih. Nah, kita akan ambil contoh yaitu kita cari di sini misalnya agar bisa lebih. Agar bisa lebih ringan bangkit. Nah, saya blok satu rangkaian kata ini setelah koma ya, setelah koma mulai dari agar sampai ke Tuhanmu. Saya blok satu rangkaian kata ini, kemudian saya garis bawah, yaitu dengan menekan Ctrl U. Jika kita ingin rangkaian kata yang sudah kita blok ini juga kita tambahkan dengan atribut lain, karena kita bisa menambahkan atribut tidak hanya satu. Ya, misalnya contoh Ctrl U sudah. Kita boleh tambah dengan Ctrl B kalau ingin tebal. Atau juga boleh ditambah lagi dengan Ctrl I. Nah, gitu. Jadi selain garis bawah juga bisa ditebalkan dengan Ctrl B dan juga bisa dimiringkan dengan Ctrl I. Nah, untuk efek teks khusus untuk atribut-atribut teks atau font, saya akan ajak teman-teman untuk membuka sebuah kotak dialog yang lebih lengkap karena yang pertama yaitu teman-teman sebenarnya bisa saja
merubah atribut teks ini, misalnya contoh satu paragraf ini atau satu baris ini saya blok. Yang pertama yaitu ini adalah kelompok font. Kelompok font bisa ditebalkan, bisa miring, bisa garis bawah. Jadi fungsi-fungsi masing-masingnya, B adalah untuk tebal, I adalah untuk miring, U adalah untuk garis bawah. Kemudian di sini ada lagi strike through, yaitu untuk menebalkan. Untuk mencoret ketikan. Yaitu ada strike through untuk mencoret ketikan. Kemudian yang berikutnya ada lagi di sini subscribe. Ada subscript, ada subscript. Subscript atau yang juga bisa diganti dengan kontrol sama dengan adalah untuk menurunkan ketikan ya beberapa karakter sehingga ketikan yang kita blok tersebut akan berada di bawah ketikan yang lainnya. Maaf, bukan di bawah ya, tapi tetap berada di setelah ketikan itu namun agak diturunkan ke bawah. Misalnya yaitu dalam pengetikan simbol-simbol rumus senyawa kimia. Misalnya H2O, angka 2-nya diturunkan. Kemudian nanti kita akan coba yang ini lebih lengkap. Selanjutnya yaitu dengan Ctrl Shift sama dengan atau Ctrl Shift plus atau yang juga diberi nama dengan istilah superscript. Superscript adalah untuk membuat pangkat misalnya, untuk membuat kubik, untuk membuat derajat dan sebagainya. Ya, jadi ada di sini lengkap semua. Kalau yang ini Calibri, Calibri ini adalah mengganti jenis font. Calibri adalah mengganti jenis font sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya contoh, saya akan ganti Calibri ini dengan Bodoni MT Black. Nah, Bodoni MT Black. Kemudian selanjutnya ada font size. Font size ini adalah untuk mengatur ukuran font atau ukuran huruf. Kalau ini sekarang 11, saya naikkan menjadi 14 atau 16 bahkan ya. Oke, 14 kita pakai. Atau juga bisa kita klik ini. Ini juga untuk font size, tapi ini untuk grow-nya. Kalau grow berarti untuk menambah ukuran font. Kemudian ada lagi di sini yang kedua yaitu untuk shrink. Untuk shrink adalah menurunkan ukuran font. Jadi dari 14 bisa berubah jadi 12. Dari 12 kita naikkan lagi dengan grow jadi 14. Oke. Selain dari tombol-tombol yang ada pada ribbon ini, teman-teman juga bisa klik pada tombol yang ada di pojok ribbon ini, yaitu atau juga bisa diganti dengan shortcut Ctrl D. Kita klik ini, maka teman-teman akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang lebih lengkap. Yang pertama yaitu font. Font adalah untuk mengganti jenis huruf. Yang kedua adalah font style. Font style adalah untuk mengatur atribut dari huruf. Misalnya ada tebal, miring, atau garis bawah. Garis bawah tidak. Yang ada di sini adalah tebal, miring, atau biasa. Yang juga diistilahkan dengan regular. Selanjutnya ada size. Size ini adalah mengatur ukuran dari huruf. Size adalah mengatur ukuran huruf. Kemudian selanjutnya adalah font color. Font color adalah untuk mengganti warna huruf. Warna font misalnya kita ganti merah. Kemudian ada underline style. Underline style adalah untuk mengatur jenis dari garis bawah yang akan dipakai. Underline style adalah untuk mengatur garis bawah, jenis dari garis bawah yang akan digunakan. Ada garis yang tunggal. Kalau words only, ini hanya perkata yang di garis bawah, artinya begini, misalnya wahai jiwa. Wahai jiwa. Jadi antara wahai dengan jiwa ada spasi, maka ini tidak ada garis bawahnya, tidak di garis bawah. Itu kalau untuk words only. Teman-teman bisa coba aja nanti ya. Selanjutnya yaitu ada garis tunggal, ada garis double, ada tebal, ada putus-putus, ada yang berupa strip ya. Jadi di sini lengkap jenis garis bawahnya tergantung yang diinginkan apa. Kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat underline color. Underline color tidak aktif karena kita belum pilih underline. Ya, underline color akan aktif kalau kita telah memilih salah satu dari style garis bawah. Misalnya saya pilih ini yang tebal aja biar lebih jelas.
Nah, barulah underline color menjadi aktif. Untuk preview teman-teman bisa lihat di bawah tampilan setiap kita melakukan perubahan atau pengeditan, teman-teman bisa langsung lihat di bawah. Underline color adalah untuk merubah warna garis bawah. Kita pilih biru. Nah, teman-teman bisa lihat di sini warnanya jadi biru. Kemudian ada efek. Ada strike through. Strike through adalah untuk mencoret ketikan. Coretannya tunggal. Baik, kita hilangkan lagi garis bawah supaya lebih jelas ya setiap efek. Strike through adalah untuk menghilangkan untuk mencoret ketikan. Kalau double strike through berarti garis coretnya ganda. Ada 2 garis coretan untuk kalimat yang kita blok. Kemudian ada superscript. Superscript adalah untuk mengangkat ketikan. Seperti yang tadi saya bilang, superscript adalah untuk membuat pangkat misalnya, menaikkan ketikan, membuat derajat, dan sebagainya. Subscript. Subscript adalah untuk menurunkan ketikan. Salah satu contoh yaitu dalam pengetikan simbol senyawa kimia. Nah, kemudian berikutnya adalah shadow. Shadow adalah untuk membuat bayangan ketikan. Bayangan huruf. Shadow adalah untuk bayangan huruf. Kemudian ada outline. Outline adalah hanya menampilkan garis luar dari setiap huruf. Sementara di dalamnya tidak ada arsiran. Artinya di dalam tidak ada warna. Ya. Nah, jadi outline adalah hanya untuk menampilkan garis luar dari setiap alfabetnya, dari setiap huruf. Kemudian ada emboss. Emboss ini adalah membuat huruf timbul. Emboss adalah membuat huruf timbul. Kemudian ada lagi engrave. Ini adalah membuat huruf terbenam gitu. Membuat huruf terbenam. Jadi seakan-akan seperti huruf 3 dimensi. Nah, selanjutnya ada small caps. Small caps adalah untuk mengganti semua karakter ini menjadi huruf kecil. Small cap adalah untuk mengganti semua huruf menjadi huruf kecil. Kita contohkan yang lain. Oke. Teman-teman bisa lihat sekarang ini semua adalah huruf kecil kecuali huruf A yang menjadi huruf besar. Kita coba small caps, maka seluruhnya menjadi huruf besar. Ya, seluruhnya menjadi huruf besar. Cuma bedanya huruf besarnya gimana? Yang huruf awal kalimatnya huruf ukurannya lebih tinggi, lebih besar dari huruf yang lain. Jadi semuanya dirubah menjadi huruf kapital, namun huruf awalnya ukurannya lebih tinggi dibanding dengan huruf-huruf yang lain. Itu small cap. Kalau all caps seluruh huruf tetap dirubah menjadi huruf besar dan ukurannya sama semua. Jadi bedanya all caps dengan small cap, kalau small caps adalah semuanya dirubah jadi huruf kapital, namun huruf awal sebagai awal kalimat ukurannya lebih tinggi atau lebih besar dibanding dengan huruf yang lain. Tapi kalau all caps semua huruf ukurannya sama dan tetap dirubah menjadi huruf kapital. Hidden ini adalah untuk menyembunyikan ketikan. Jadi kalau hidden kita pilih kemudian kita oke, maka kalimat yang kita blok tadi menjadi hilang. Nah, gitu. Baik teman-teman, itu tadi adalah menu font. Nah, saya akan berikan contoh seperti yang tadi saya janjikan, cara membuat bilangan berpangkat, kemudian juga rumus kimia, rumus senyawa kimia. Baik, kita contoh di sini sekarang adalah sebuah senyawa kimia H6, sorry, C6, H12, O6, C16, C6, H12O6 atau glukosa. Pertama, huruf yang akan atau angka yang akan kita turunkan yaitu angka 6, angka 12 dan angka 6 lagi di belakang. Terlebih dahulu angka ini harus kita blok. Kemudian setelah diblok boleh diklik yang subscribe atau boleh ditekan kontrol sama dengan. Teman-teman bisa lihat perubahannya gimana. Ini saya zoom ini supaya bisa lebih jelas ya. Nah, oke. Jadi angka 6-nya sudah turun ke bawah. Begitupun dengan angka 12. Nah, kontrol sama dengan. Kalau angka 6-nya di belakang juga sama dengan kontrol sama dengan. Nah, selanjutnya
Kita contohkan lagi dengan cara pengetikan 90 derajat misalnya. 90, kemudian kita ketik angka O, O kecil, Celcius. 90 derajat Celcius. Huruf O ini kita blok, kemudian tekan Ctrl sama dengan. Atau klik superscript. Atau klik superscript. Nah, jadi teman-teman, perbedaan antara subscript dengan superscript adalah kalau subscript untuk menurunkan ketikan. Misalnya dalam pengetikan rumus senyawa kimia. Kemudian kalau untuk superscript yaitu untuk pengetikan mengangkat ketikan ke atas misalnya dalam pengetikan derajat 90 derajat Celcius. Kemudian kita ambil contoh juga lagi ini yaitu misalnya 30 meter kubik. 30 meter kubik jadi 30 M3. Kita blok angka 3, kita tekan Ctrl Shift sama dengan dan sebagainya. Teman-teman bisa gunakan perintah-perintah tersebut untuk merapikan ketikan. Oke, baik teman-teman. Itu tadi adalah beberapa contoh perintah yang sering kita lakukan, baik untuk menebalkan, memiringkan maupun garis bawah, juga termasuk mengganti jenis huruf. Untuk tambahan, saya akan berikan tips. Yang pertama untuk menebalkan setelah diblok bisa ditekan Ctrl B, membatalkan juga Ctrl B. Memiringkan bisa teman-teman tekan Ctrl I atau Ctrl I juga bisa digunakan kembali untuk membatalkan miring. Juga garis bawah untuk U atau Ctrl U untuk menggaris bawah, yaitu juga bisa digunakan untuk membatalkan kembali garis bawah atau underline. Kemudian selanjutnya ini yang ada shortcutnya ya, ada Ctrl B, ada Ctrl I, ada Ctrl U. Selanjutnya subscript. Subscript bisa teman-teman ganti dengan Ctrl sama dengan. Kemudian superscript bisa diganti dengan Ctrl Shift sama dengan. Kemudian selanjutnya adalah mengatur ukuran huruf atau font size. Menambah ukuran huruf, teman-teman bisa gunakan yaitu dengan menekan Ctrl tutup kurung kurawal. Untuk menambah ukuran huruf, pakai Ctrl tutup kurung kurawal. Untuk menurunkan atau mengurangi ukuran huruf, pakai Ctrl buka kurung kurawal atau kurung peta. Ya. Jadi untuk menurunkan Ctrl kurung peta. Untuk menambah Ctrl tutup kurungnya, kurung petanya. Jadi itu bedanya, ada yang tutup kurung, ada yang buka kurung. Oke, baik teman-teman. Demikian tutorial pada pelajaran kita hari ini, yaitu hanya khusus membahas tentang font. Jangan lupa teman-teman yang merasa terbantu dengan tutorial-tutorial kini, silakan di klik subscribe atau klik like dan juga di share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari notifikasi channel kami. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.